Bisa diperhatikan karena kami ini ingin melaksanakan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillah illallah wa la na'budu illa ya mukhlisina lahuddin. Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر kadzalika sakkarnaha lakum la'allakum tashkurun. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat Idul Adha di Jalan Suprapto yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca tadi dimulai dengan kata al-budna. Kalau kita memahami kata al-budna itu, maka dalam praktek kita mestinya di hari ini setelah rasukan bahkan mungkin ribuan hewan sudah disembelih, ribuan hewan sudah dipotong, maka yang tersisa sesungguhnya mestinya hanyalah binatang-binatang, hewan-hewan yang kualitas lebih buruk. Karena ayat ini mengatakan wal budna. Wal budna itu artinya hewan yang paling besar, hewan yang paling gemuk, hewan yang kuat, hewan yang sangat menyenangkan kita. Itulah mestinya yang kita kurbankan hari ini. Tapi manakala di kampung-kampung kita masih temukan hewan-hewan yang terbaik, sementara yang kita kurbankan binatang dengan kualitas di bawah itu, maka apa yang diminta oleh ayat ini wal budna sungguhnya belum sampai pada yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wal budna
ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan binatang besar itu telah kami jadikan buat kalian bagian dari syiar Allah. Hewan besar yang kita sembelihkan, bagaimana dia bisa berubah menjadi simbol Allah, menjadi syiar Allah. Ini tentu saja tidak bisa kita lepaskan dari kisah penyembelihan Ismail alaihi salam. Bukan soal daging Ismail, bukan soal darah Ismail, tetapi Allah melihat ketakwaan, kesungguhan, ketulusan Ibrahim dan Ismail dalam menjalankan perintah Allah, sehingga Allah lalu mengganti Ismail itu dengan al-butna tadi, dengan seekor binatang yang besar yang konon dulu adalah binatang yang dikorbankan oleh Habil. Bapak dan saudara-saudara sekalian, pengertian al-butna yang semacam itu dari binatang biasa lalu berubah menjadi simbol, menjadi syiar. Maka bagi kita peristiwa kurban itu menandakan beberapa hal. Di antaranya bahwa orang berpengorbanan yang Allah minta kepada manusia itu tidak boleh lagi pengorbanan dalam bentuk manusia. Sejak Ismail dikurbankan dan diganti dengan binatang yang besar itu, maka kalau seseorang ingin berkurban, maka yang dikurbankan itu adalah binatang, hewan, tidak boleh manusia. Tetapi pada kenyataan sampai Nabi Muhammad SAW beberapa tahun sebelum dia lahir, bapaknya Abdullah akan dikurbankan oleh kakeknya. Tetapi begitu sayangnya Abdul Muttalib kepada Abdullah itu, maka berbagai cara ditempuh atas nasihat para dukun saat itu, maka Abdul Muttalib mengganti nyawa Abdullah itu dengan beberapa ratus ekor onta. Nah, sulit bagi manusia untuk lepas dari kepercayaan lama itu bahwa yang dikorbankan itu manusia. Padahal ketika Ismail tidak boleh dikorbankan oleh Allah dan diganti dengan hewan, maka Allah telah mengumumkan semua umat manusia, siapapun orangnya, tidak boleh untuk dikurbankan. Nah, tentu saja pengorbanan bukan hanya dalam pengertian disembelih. Betapa banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang dikurbankan oleh orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka ketika seorang mengorbankan orang lain, maka dia sudah melanggar apa yang sudah diamanatkan oleh Allah. Jangan permainkan manusia, jangan permainkan nyawa manusia. Yang boleh kamu permainkan hewan itulah, jangan manusia. Itulah pesan Allah sejak Nabi Ismail diganti dengan kibas itu. Bapak, saudara-saudara jamaah salat Id yang berbahagia, Allah jadikan itu sebagai syiar. Syiar itu hubungannya dengan perasaan, syuur. Maka simbol itu adalah wakil kita, wakil perasaan kita. Sesuatu yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Ada kain putih, ada kain merah. Kalau kita injak-injak tidak masalah. Tetapi ketika itu sudah dijadikan bendera, semua kita mungkin akan bangkit menyerang orang yang menginjak-injak merah putih itu dari kain yang tidak berharga. Masjid, bangunan biasa, ada semen, ada batu, ada pasir, sama dengan bangunan-bangunan di sebelahnya. Tetapi ketika itu sudah dijadikan masjid, maka ketika orang masuk masjid itu dengan menggunakan sepatu, maka bangkitlah kemarahan kita, karena itu adalah simbol dari agama kita. Nah, inilah yang menjadi pokok persoalan bangsa kita akhir-akhir ini, sehingga timbul soal penistaan segala macam. Orang tidak menghargai simbol itu. Bagi kita Muhammad itu adalah simbol yang paling utama dalam agama kita, yang kita jadikan teladan, yang kita jadikan panutan. Tetapi ketika
Muhammad itu digandengkan dengan minuman keras, terasa kita terhina. Bagaimana kita tidak terhina? Seorang yang sangat suci, seseorang yang sangat kita hormati, kita muliakan, disandingkan begitu saja dengan minuman keras yang itu merupakan larangan Allah yang paling besar. Demikian pula dalam hal budaya. Semua orang tahu rendang itu hanyalah daging biasa, dimasak lalu jadilah rendang. Dan rendang itu produk budaya orang-orang yang 100% muslim. Maka ketika orang tidak memahami simbol itu, dia perlakukan rendang itu dengan hal-hal yang menyakitkan kita. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian dan ibu-ibu, itulah syiar yang Allah ajarkan kepada kita. Di dalam ibadah haji banyak sekali syiar-syiar itu. Allah juga menyebut inna safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan marwah adalah bagian dari syiar Allah. Karena itu syiar-syiar itu lambang keterikatan kita kepada agama, lambang kecintaan yang mewakili perasaan kita terhadap agama. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, andaikan kita merasa tenang-tenang saja, kita tidak gelisah ketika orang menghina simbol agama kita, artinya perasaan kita terhadap agama mungkin sudah luntur. Ketika orang menyobek-nyobek Al-Quran dan kita diam saja, mungkin perasaan kita terhadap Al-Quran itu sudah menurun. Itulah simbol. Tanpa simbol itu kita tidak punya pegangan ikatan yang sungguh kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Nabi Ismail sudah berserah diri, Ibrahim sudah berserah diri, kedua-duanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, menyembelih Ismail. Tetapi saat pedang hendak digorokkan, lalu Allah memanggil Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin wa fadainahu bidhibhin adzim. Ketika keduanya, Ibrahim dan Ismail, sudah berserah diri dan Ibrahim sudah dibaringkan, keduanya siap untuk melakukan pengorbanan, kami panggil, hai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, kau telah membenarkan perintah Allah, kau ikuti perintah Allah itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, karena itu kami beri kamu dan anakmu itu balasan bidhibhin adim, dengan binatang yang sangat besar, dengan binatang yang sangat gemuk. Peristiwa penyembelihan Ismail tidak jadi, diganti dengan binatang. Maka di samping yang kita sudah sebut bahwa peristiwa penggantian itu menunjukkan bahwa pengorbanan manusia, kurban berupa manusia sudah dihentikan oleh Allah. Tetapi ada makna yang kedua. Apakah berarti Ismail setara dengan kambing? Tentu saja tidak. Ismail adalah manusia mulia, tidaklah sama dengan kambing sebesar apapun. Tetapi kambing yang besar itu menjadi simbol bagi orang banyak. Mungkin juga kita, kalau kita punya hewan yang begitu besar, begitu gemuk, betapa bangganya kita, betapa senangnya kita terhadap binatang yang seperti itu. Tetapi ketika Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk menyembelih korban besar itu, maka hewan besar itu mereka kurbankan. Ini berarti Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, peristiwa ini juga mengajarkan kepada kita bahwa memang Ismail dan Kabash itu tidaklah sama, jauh berbeda. Allah hendak mengumumkan kepada manusia, kalian manusia tidak sama dengan kambing.
Kalian manusia jauh lebih tinggi daripada kambing. Oleh karena itu pelajaran dari sini kita ambil adalah bahwa kita semaksimal mungkin harus berupaya jauh di atas kambing. Betapa banyak orang yang sebenarnya nilainya tidak lebih daripada kambing. Cobalah kita perhatikan biografi seseorang. Ketika seseorang lahir, lalu dibesarkan oleh orang tuanya, lalu disekolahkan, lalu mendapat pekerjaan, lalu berkeluarga, lalu membangun rumah, lalu punya keluarga, setelah itu mati. Apa bedanya dengan seekor kambing? Kambing dilahirkan oleh induknya, diajak makan oleh induknya, dia kawin, kambing itu kawin, setelah sekian lama lalu disembelih. Tidak ada bedanya manusia yang model tadi dengan seekor kambing. Maka peristiwa ini kita diingatkan, kalian bukan kambing. Maka jangan hidup hanya sekedar rutin. Kita lahir, kita besar, kita bekerja, kita mendapatkan rezeki, kita menikah, kita membentuk keluarga, setelah itu habis. Tidak ada bedanya dengan kambing. Maka seorang muslim selalu diajarkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Inilah yang berbeda dari kambing itu. Ketika kita sudah bermanfaat bagi begitu banyak orang, kita sudah melakukan segala sesuatu untuk memperjuangkan orang banyak, kita sudah berkorban untuk kesejahteraan orang banyak, meskipun ditodong sebelum salat minta dilengkapi korban, diberi juga. Inilah petunjuk bahwa kita siap selalu untuk berkorban, untuk menjadikan diri kita jauh lebih tinggi daripada kambing. Bapak dan saudara-saudara serta ibu-ibu sekalian yang berbahagia, syiar tadi yang Allah sudah jadikan bagi al-Butnu tadi, Allah ingin kita memiliki simbol. Pada peristiwa kurban ini Allah sudah tetapkan simbol itu. Maka kita berupaya sekuat mungkin, sekuat tenaga agar kita bisa berkorban. Berkorban itu bukan menunggu kita sudah punya uang, tapi berkorban kita bisa lakukan. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan seseorang boleh berhutang untuk pengorbanan itu, tentu saja dengan syarat-syarat. Begitu kerasnya Islam, Nabi Muhammad menganjurkan agar kita berkorban, karena di saat itulah akan kelihatan, siapa yang untuk menjaga syiar itu. Tetapi sebaliknya, apa pengertian la tuhillu sya'airallah itu? Bahwa kita orang Islam punya keyakinan, punya kepercayaan, maka sebaliknya kita juga harus menghargai kepercayaan orang lain, menghargai keyakinan orang lain. Maka di dalam ayat lain, surat Al-An'am ayat 108, Allah menegaskan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencerca Tuhan, mencerca orang-orang yang berdoa selain kepada Allah. Kalau kamu cerca dia akan balik mencerca Tuhanmu. Jadi clear dalam agama kita, orang punya keyakinan berbeda dengan kita, itu adalah persoalan mereka. Tetapi kita dilarang oleh Allah untuk mencerca agama lain itu, keyakinan orang lain itu. Agama lain mungkin dia punya simbol, patung. Menurut kita patung itu kok buruk sekali, jelek burung itu, kok disembah-sembah. Kita dilarang untuk mencerca patung itu. Tidak boleh kita mencerca patung itu. Sebab kalau kita cerca patung itu, dia akan balik mencerca Allah, Tuhan kita. Kalau kita melihat ada patung, orangnya kok telanjang, tidak pakai baju, lalu diletakkan dalam sebuah ruangan ber-AC, lalu kita komentari, kasihan patung itu kedinginan. Tidak usah dikomentari yang begitu. Itu adalah keyakinan mereka.
Maka kalau kita memahami simbol-simbol masing-masing agama dan kita tidak mengotak-atiknya dan kita tidak meremehkannya, maka kedamaian sebenarnya bisa ada. Nah, persoalan sekarang banyak orang dia tahu atau tidak tahu simbol-simbol agama tertentu. Kalau kita punya masjid, kalau kita punya taman bacaan Al-Quran, kita pelihara dengan baik-baik. Lalu datang orang mengganggu. Orang ini tidak mengerti tentang apa yang disebut syiar itu, simbol dari Allah. Maka kita Muslim mesti mengerti juga apa yang orang lain yakini dan kita tidak boleh mengotak-atiknya. Bahwa menurut agama kita mereka masuk neraka, biarlah mereka sendiri. Kita tidak perlu membicarakan itu. Dengan demikian insya Allah kehidupan kita akan damai. Cuma sayangnya, disengaja atau tidak disengaja, betapa banyak orang yang dibiarkan bebas menghina kita, menghujat kita. Sementara kalau ada di antara kita menghujat orang lain, cepat-cepat perkaranya diselesaikan. Ini bukan persoalan soal hina menghina, inilah persoalan orang-orang yang diberi amanat untuk menegakkan kedamaian belum bekerja secara maksimal. Tapi kita panggil, kita mohon kepada orang-orang yang tidak suka Islam, yang di luar Islam, biarlah kami dengan keyakinan kami, biarlah kami punya simbol-simbol tertentu yang sudah diberikan oleh Allah. Kami tidak akan mengganggu keyakinan-keyakinan lain. Nah, demikian insya Allah kita akan hidup secara damai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jemaah salat Id yang berbahagia, ayat tadi dilanjutkan wa dzkur ismallah 'alaiha shawab. Kalau kalian sembelih binatang itu, hewan itu, maka sebutlah nama Allah shawaba, dengan hati bersih, dengan ketulusan. Kita sembelih bahwa itu adalah pengorbanan kita. Binatang yang kita sembelih itu mungkin kesayangan kita, mungkin binatang yang sudah kita pelihara lama, tetapi karena Allah meminta untuk dikurbankan, kita kurbankan. Artinya di saat-saat itulah diperlukan shawafa tadi. Hati kita bersih, hati kita tulus ketika memenuhi panggilan Allah itu tadi. Nah, kalau binatang sudah disembelih, hewan disembelih, bagikanlah kepada semua orang. Al-qani' wal mu'tar. Al-qani' itu orang yang sudah puas, sudah terbiasa makan daging. Dia tidak meminta daging kurban, tetapi perlu diberi juga. Itulah Al-Quran memerintahkan. Ada pula orang yang disebut mu'tar. Mu'tar itu orang yang sebenarnya ingin dapat daging kurban, tapi dia enggak berani untuk minta. Yang dia lakukan adalah mendekat-dekat kepada pengurus, mendekat-dekat kepada panitia supaya diberi. Maka bagi panitia, dipahamilah orang itu, dia ingin sekali daging itu, dia tidak meminta, tetapi kita harus memberinya. Itulah al-mu'tar dalam tafsir At-Tabari. Maka di hari raya ini semua kita bergembira, semua orang makan daging simbol makanan yang paling tinggi di kita. Maka kita sembelih hewan kurban bersama-sama. Masih ada banyak waktu, seperti himbauan panitia, mari kalau kita mau berkorban tahun ini, saatlah kita berkorban tahun ini. Mana tahu tahun depan kita tidak sempat lagi berkorban, maka berkorbanlah hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hewan-hewan itu kita sembelih. Cobalah lihat di situ. Allah katakan, wa kadzalika sakharnaha lakum. Binatang itu Allah sudah tundukkan kepada kita. Binatang itu jauh lebih besar daripada kita, jauh lebih kuat daripada kita. Tetapi mengapa kita bisa menyembelihnya? Badan kita kecil, tidak sebanding dengan binatang itu. Tapi hampir semua hewan itu tunduk ketika kita akan sembelih. Ada satu dua hewan yang lari, tetapi umumnya hewan itu tunduk. Kata Allah itu adalah nikmat Allah.
Allah sudah tundukkan binatang itu bagi kalian supaya kalian mudah menyembelihnya. La'allakum tashkurun. Nah, kalau kita sudah menyadari sesuatu yang amat sulit kita lakukan tetapi dipermudah oleh Allah, Allah tutup ayat itu dengan kata la'allakum tashkurun. Kita senantiasa bersyukur. Selesai nanti memotong hewan kurban, bersyukurlah bahwa kurban telah terlaksana dengan baik dan binatang-binatang itu tidak ada yang melawan, binatang-binatang itu tidak ada yang membangkang. Semua tunduk kepada perintah Allah. Sakharnaha lakum, kami tundukkan mereka itu bagi kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat Id yang berbahagia, apa yang kita lakukan semua insya Allah tujuannya adalah takwa, karena hanya itu yang sampai kepada Allah. Allah sudah tegaskan, la yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging, darah tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu adalah takwa. Maka dengan perasaan senang kita serahkan uang kurban ke panitia, dengan senang kita serahkan hewan kurban ke panitia. Insya Allah itulah yang disebut takwa itu. Dan nanti tidak boleh ada yang protes ketika panitia meminta tambahan. Ini talinya kurang, tolong dibelikan. Ini ada plastik kurang, tolong dibelikan lagi. Itu adalah tanggung jawab orang yang berkurban. Berkurban itu pada dasarnya kewajiban kita pribadi, tidak ada panitia. Kita sendirilah, kalau kita mampu memotong sapi, kita potong sendiri bersama anak-anak kita di rumah. Tidak ada panitia itu. Bahwa kalau kita tidak mampu, lalu kita meminta tolong orang, maka saat itulah kita harus menyadari pertolongan orang itu harus dibalas. Kasihlah mereka makan, kasihlah mereka uang sekedarnya setelah mereka bekerja untuk mengerjakan hewan kurban itu. Jadi jangan diambil dari uang kurban, daging kurban lalu diberikan ke panitia supaya itulah ganjaran bagi panitia. Tidak boleh. Rasul sudah jelas melarang, jangan berikan daging kurban itu kepada jagal. Jangan berikan daging kurban itu kepada orang yang bekerja untuk memotong hewan sembelih itu. Semua konsekuensinya harus kita tanggung. Kitalah yang harus menjamin bahwa kurban itu berlangsung dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, demikianlah khutbah kita hari ini. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallimu taslima. Shalli 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.